Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah wa bil Qur'ani imama wa hukma. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Oke, terima kasih teman-teman. Sekarang kita menginjak ke pertemuan kedua ya. Pertemuan kedua yaitu apa sih? Yaitu tentang struktur penulisan akademik untuk teknik penulisan dan presentasi. Apa sih tujuan pembelajaran dari struktur akademik itu tadi sendiri? Yang pertama yaitu memahami struktur dasar penulisan akademik. Yang kedua, menyusun bagian-bagian utama karya tulis ilmiah. Yang ketiga, mengidentifikasikan fungsi tiap bagian. Dan yang keempat, menyusun kerangka awal tulisan dari topik yang sederhana. Sekarang yang pertama yaitu apa sih pengertian dari struktur penulisan akademik itu sendiri? Penulisan akademik memiliki struktur konvensional yang membimbing pembaca secara logis melalui argumen yang disampaikan penulis. Struktur ini tidak bersifat acak, melainkan disusun secara sengaja dalam bagian-bagian yang dapat dikenali. Ini menurut Swales dan Fick 2012. Sekarang untuk definisi konsepnya. Struktur penulisan akademik mencerminkan proses berpikir ilmiah mulai dari identifikasi masalah, kajian pustaka, usulan metode, penyajian temuan, hingga penarikan kesimpulan. Ini menurut Crosswell 2014. Kesimpulan, jadi struktur penulisan akademik itu adalah kerangka sistematis yang dirancang untuk menyampaikan ide atau hasil penelitian secara logis, koheren, dan dapat dipahami. Struktur ini mencerminkan proses berpikir ilmiah dan membantu pembaca mengikuti alur argumentasi dari awal hingga akhir tulisan. Sekarang apa itu struktur penulisan akademik? Yaitu susunan sistematis bagian-bagian dari tulisan ilmiahnya. Terus yang kedua yaitu memudahkan pembaca untuk memahami alur argumen, memudahkan pembaca memahami alur argumen. Terus yang ketiga yaitu mencerminkan logika berpikir ilmiah. Sekarang fungsi struktur penulisan itu ada 3. Yang pertama yaitu membuat tulisan mudah untuk dipahami. Yang kedua, menjaga alur logis. Dan yang ketiga, membantu pembaca mengikuti gagasan penulis. Ya, ada 8 komponen dalam struktur penulisan akademik, yaitu yang pertama judul. Yang kedua itu abstrak. Yang ketiga pendahuluan. Yang keempat tinjauan pustaka. Selanjutnya poin yang kelima adalah metodologi. Poin yang keenam adalah hasil dan pembahasan. Poin yang 7 kesimpulan dan saran. Poin yang ke-8 adalah daftar pustaka. Sekarang komponen utama yaitu judul. Judul apa sih? Yaitu judul itu mewakili dari isi tulisan itu sendiri. Yang kedua, sifatnya itu spesifik, padat, dan informatif. Terus yang ketiga, hindari kata-kata terlalu umum di dalam penulisan judul. Selanjutnya untuk komponen kedua yaitu abstrak. Apa sih itu abstrak?
Abstrak yaitu ringkasan isi tulisan yang berisi tujuan, metode, hasil, kesimpulan. Terdiri dari 150 sampai 250 kata dalam satu paragraf. Ditulis terakhir, diletakkan di awal. Kemudian komponen ketiga yaitu pendahuluan. Satu, pendahuluan itu mencakup untuk latar belakang, rumusan masalah, tujuan, terus menjelaskan konteks dari urgensi topik. Jadi isi dari penelitian teman-teman itu apa, urgensinya itu apa, urgensinya itu apa, topiknya itu apa. Terus kemudian untuk komponen keempat yaitu tinjauan pustaka, yaitu merangkum teori dan penelitian sebelumnya. Yang kedua, menunjukkan posisi tulisan dalam diskursus ilmiah. Selanjutnya, komponen kelima, metodologi. Satu, isinya yaitu menjelaskan pendekatan dan metode pengumpulan data. Yang kemudian kedua, jenis pendekatannya yaitu kualitatif atau kuantitatif atau bisa campuran. Ini sudah kita bahas ya di pertemuan pertama kemarin. Yang ketiga yaitu teknik analisis datanya. Yang keenam yaitu hasil dan pembahasan. Nah, ini hasil akhir finishingnya. Yang pertama yaitu penyajian, temuan dan analisis. Terus kemudian dari temuan itu mengaitkan hasil dengan teori atau studi sebelumnya. Nah, dari sini hasil ini nanti bisa menguatkan dan bisa juga untuk melemahkan dari penelitian sebelumnya. Terus yang ketiga, interpretasi secara kritis. Komponen yang ketujuh yaitu kesimpulan dan saran. Apa sih kesimpulan dan saran? Yaitu pertama, merangkum temuan utamanya. Yang kedua, menjawab dari rumusan masalahnya. Dan yang ketiga, memberikan rekomendasi. Sekarang komponen untuk yang terakhir yaitu daftar pustaka. Satu, yaitu berisi semua sumber yang dirujuk. Yang kedua, mengikuti gaya penulisan tertentu, baik itu apa, atau dan lain-lain. Kemudian konsisten dan lengkap untuk daftar pustakanya itu. Oke, materi cukup sekian dan terima kasih. Sekarang kita untuk pertemuan kedua ini ada tugas individu ya. Yang pertama yaitu buat kerangka tulisan ilmiah dari topik bebas, kerangkanya saja dari jelasan yang tadi kalian buat ya. Untuk kerangka tulisan ilmiah itu misalnya mau topik pengocoran konvensional dengan sistem. Nah, itu kerangkanya apa aja? Jadi kerangkanya saja. Terus yang kemudian tulis bagian judul, latar belakang, rumusan, masalah dan tujuan. Yang ketiga, topik boleh seputar kehidupan kampus. Yang keempat, boleh mencari karya ilmiah yang sudah ada. Jadi menyalin saja. Jadi tujuannya teman-teman biar tahu nih kerangka tulisannya itu seperti apa sih. Terus judulnya itu seperti apa sih. Gitu. Biar tahu kerangkanya dari sini tujuannya. Terus yang kelima, minimal 2 karya ilmiah yang sudah ada. Jadi minimal 2 judul kalian tulis itu karyanya itu judulnya apa, latar belakangnya apa, rumusan masalah apa, dan tujuannya apa. Oke, jadi kesimpulannya untuk pertemuan kali ini yaitu struktur penulisan penting untuk kejelasan dan logika tulisan. Yang kedua, mengapa penting? Untuk memahami fungsi setiap bagian sebelum menulis. Terus yang ketiga, gunakan artikel ilmiah sebagai referensi struktur. Oke teman-teman, pertemuan kedua
tugasnya, tolong tugasnya dikerjakan, terus kemudian absen ya di komen di YouTube ini absen, dan jangan lupa subscribe. Terima kasih, semoga ilmu pertemuan kedua ini bermanfaat. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.